Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di tengah gema kehidupan di dunia Arab, terungkap sebuah kisah nyata yang menyentuh hati banyak pembaca melalui koran-koran setempat. Kisah ini diceritakan oleh pelaku sendiri, seorang pemuda yang meminta identitasnya dirahasiakan dan hanya ingin kisahnya didengar sebagai pelajaran. Sebut saja namanya Syamsul. Dia mengisahkan pertemuannya yang fatal dengan Sahira, seorang gadis yang menjadi korban perbuatan nikmat terlarangnya. Tahun-tahun berlalu sebelum Syamsul menyadari kejahatan yang ia lakukan kembali menghantui kehidupannya, mengungkapkan hukum alam tentang balasan dan tanggung jawab. Di sebuah kota kecil di jantung Timur Tengah, di mana gurun pasir bertemu dengan gemerlap cahaya lampu-lampu kota, kehidupan Syamsul, seorang pemuda berusia 20 tahun, berubah selamanya. Dia bertemu Sahira, gadis berambut panjang dan mata berkilauan, di sebuah kedai teh di pinggiran kota. Kedai itu tak lebih dari sebuah ruangan sempit, dihiasi pajangan bunga berwarna-warni yang mewarnai pertemuan mereka berdua. "Kamu terlihat seperti bunga yang mekar di tengah padang pasir, Sahira," bisik Syamsul saat mereka bertukar pandang. Sahira tersenyum malu, rona pipinya berubah merah muda. "Kamu terlalu berlebihan, Syamsul," balasnya dengan suara lirih. Namun, di balik pertemuan manis tersebut, tersembunyi awal dari tragedi. Hubungan terlarang mereka berkembang cepat, seperti api yang membakar semak belukar kering. Mereka sering bertemu di sudut-sudut gelap, di mana rahasia bisa tersembunyi dari pandangan mata yang menghakimi. Mereka saling melepas rindu, mengungkap rahasia keperkasaan dan dalamnya sebuah lembah, menanam benih yang tidak seharusnya mereka lakukan. Bulan-bulan berlalu, dan kebahagiaan sesaat itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Sahira menyadari bahwa ia hamil. Ketakutan dan kebingungan mewarnai wajahnya saat ia memberitahu Syamsul tentang kehamilannya. "Kamu harus bertanggung jawab, Syamsul," desak Sahira dengan suara bergetar. Air matanya mengalir deras, menandai pipinya yang pucat. Syamsul terkejut dan ketakutan, melihat ke arah lain. Aku tidak bisa," jawabnya dengan suara tercekat. "Mungkin ada orang lain, Sahira, kamu tahu, kita tidak serius dalam hubungan ini." Kata-kata itu bagaikan pukulan telak bagi Sahira. Dia menatap Syamsul dengan tatapan yang hancur, dan penuh kekecewaan. "Bagaimana mungkin kau berkata begitu, setelah semua yang terjadi antara kita?" Syamsul yang terjepit oleh rasa takut dan keengganan untuk menghadapi konsekuensi, meninggalkan Sahira dengan hati yang berat, dan pikiran yang kacau. Dia memilih untuk melarikan diri dari masalah, meninggalkan Sahira dalam kesedihan dan kebingungan. Berita tentang kehamilan Sahira cepat menyebar di keluarganya. Kakak laki-lakinya, yang dikenal karena keberaniannya, langsung mencari Syamsul. Pertemuan mereka terjadi di depan rumah kerabat Syamsul, sebuah bangunan dengan warna yang telah memudar. "Saudariku hamil karena perbuatanmu," teriak kakak Sahira, amarahnya menyala-nyala. Syamsul yang merasa terpojok, dengan keras kepala membantah. "Aku tidak mengenal adikmu, carilah orang lain yang menghamilinya," jawabnya dengan suara keras dan tegas. Setelah kata-kata itu terucap, Syamsul meninggalkan tempat itu, meninggalkan kakak Sahira dalam kemarahan dan kebingungan. Tanpa bukti konkret untuk menyalahkannya, dia tidak bisa berbuat banyak. Dalam hatinya, Syamsul mencoba menghapus kenangan pahit itu. Namun, bayang-bayang keputusan yang telah diambilnya terus menghantuinya, menjadi awal dari rangkaian balasan yang tak pernah ia duga akan datang. Kehidupan Syamsul berjalan seperti biasa, seolah-olah tak ada badai yang pernah menerpa. Dia berusaha keras melupakan masa lalunya dengan Sahira, menutup rapat-rapat kenangan itu dalam sudut tergelap hatinya. Hari-hari Syamsul diisi dengan rutinitas kerja, dan malam-malamnya dihabiskan bersama teman-teman, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa bersalah. Suatu hari, setelah pulang dari pekerjaan yang melelahkan, Syamsul mendapati keadaan yang tidak biasa di rumahnya. Rumah itu, sebuah bangunan sederhana dengan dinding berwarna krem dan atap yang sudah mulai usang, terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia menemukan ibunya, seorang wanita paruh-baya dengan rambut yang sudah memutih, tergeletak pingsan di lantai ruang tamu. "Ibu!" teriak Syamsul panik. Dengan cepat, ia mengangkat tubuh ibunya ke dipan, dan berusaha menyadarkannya. Setelah beberapa saat, ibunya tersadar, namun segera pingsan kembali setelah melihat wajah Syamsul.
Hal ini terjadi berulang kali, hingga Syamsul hampir kehilangan akal. "Ibu, tolong katakan, apa yang terjadi?" desak Syamsul, rasa cemas memenuhi suaranya. Dengan suara terputus-putus, ibunya menjawab, "Salma, adikmu, Salma, dihamili tetangga, Jahal." Kata-kata itu menyeruak dalam benak Syamsul, seperti guntur di padang pasir yang sunyi. Dia segera bergegas menuju rumah Jahal, seorang pria yang dikenal karena sifatnya yang kasar dan kurang ajar. "Kau berani menghamili adikku?" bentak Syamsul, nyaris tak percaya dengan apa yang terjadi. Jahal dengan ekspresi dingin menatap Syamsul dan berkata, "Enak saja main tuduh. Aku tidak mengenal adikmu, cari tahu siapa yang sebenarnya menghamilinya." Kata-kata Jahal bagai kilat yang menyambar hati Syamsul. Itu adalah kata-kata yang sama, persis seperti yang ia ucapkan beberapa waktu lalu kepada keluarga Sahira. Syamsul terdiam, terpaku, merenungkan ironi yang pahit dan menyesakkan dada. Pada saat itu, ia menyadari bahwa kata-kata Jahal bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah cerminan dari perbuatannya sendiri di masa lalu. Ia merasakan dunia seolah berputar, menyadarkan dirinya pada realitas yang pahit, bahwa setiap perbuatan pasti memiliki balasannya. Kenangan tentang Sahira, kehamilannya, dan penolakannya terhadap tanggung jawab, semua kembali menghantui Syamsul. Dia menyadari bahwa hidup ini bagaikan lingkaran, dan setiap lingkaran pasti memiliki titik yang saling terhubung, tak terhindarkan. Setelah masa sulit menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, Syamsul menemukan secercah harapan dalam diri Jahara, seorang wanita yang ia temui dalam lingkungan kerjanya. Jahara dengan senyumnya yang lembut dan sikapnya yang sabar, perlahan mengisi kekosongan di hati Syamsul. Mereka berdua terikat oleh rasa saling mengerti dan memutuskan untuk menikah. Hari pernikahan mereka tiba, Syamsul berdiri di samping Jahara yang mempesona dalam gaun pernikahannya, merasa seolah ini adalah titik balik dalam hidupnya. Namun di tengah keramaian dan ucapan selamat, Jahara menarik Syamsul ke kamar yang lebih tenang di malam pertamanya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Jahara mengungkapkan sesuatu yang membuat hati Syamsul berhenti sejenak. "Syamsul, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang harus aku katakan padamu," ujar Jahara dengan suara gemetar. "Sebelum bertemu denganmu, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku pernah berzinah." Syamsul terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kenangan pahit masa lalunya kembali berkecamuk dalam pikirannya. Namun melihat air mata Jahara, dia menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk marah atau menyalahkan. Ini adalah saat untuk belajar dari masa lalu. Dengan napas yang berat, Syamsul menatap Jahara dan berkata, "Kita semua memiliki masa lalu, Jahara. Dan aku juga punya kesalahan yang tak kalah besar. Aku memilih untuk tidak hidup dalam bayang-bayang kesalahan itu. Mari kita mulai hidup baru bersama, dengan saling menerima dan belajar dari kesalahan kita." Jahara dengan air mata yang masih mengalir, memeluk Syamsul erat. "Terima kasih Syamsul, terima kasih karena telah memahami." Namun di dalam hati Syamsul, sebuah pertanyaan menggantung, apakah masa lalunya akan terus menghantui dia dan keluarganya? Atau apakah ini adalah awal dari penebusan dan kehidupan yang lebih baik? Pernikahan Syamsul dan Jahara membawa secercah kebahagiaan dan harapan baru dalam kehidupan mereka. Tak lama setelah itu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nuril. Nuril tumbuh menjadi seorang anak yang ceria dan penuh kasih, membawa keceriaan tak terhingga ke dalam kehidupan orang tuanya. Rumah mereka, yang sederhana namun penuh cinta, menjadi saksi pertumbuhan Nuril yang sehat dan bahagia. Namun, ketenangan dan kebahagiaan keluarga kecil ini tergoncang pada suatu sore yang kelabu, saat Nuril berusia 6 tahun. Syamsul pulang dari pekerjaan dan mendapati Jahara menangis, sementara Nuril bersembunyi di balik tirai, tubuhnya gemetar dan matanya memerah. "Apa yang terjadi?" tanya Syamsul dengan rasa cemas yang mendalam. Jahara dengan suara yang terbata, menceritakan bahwa Nuril telah menjadi korban pemerkosaan oleh penjaga rumah, seorang pria yang selama ini mereka percayai. Syamsul merasakan darahnya membeku mendengar pengakuan itu. Dia merasa seolah-olah dunia berputar, dan ia seolah kehilangan pijakan di bumi. Dengan langkah yang goyah, ia mendekati Nuril, membungkuk, dan memeluknya erat. "Maafkan Naya sayang, maafkan Naya," bisiknya dengan suara yang penuh penyesalan. Syamsul berjuang untuk memproses perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Rasa marah,
kesedihan, dan ketidakberdayaan bercampur menjadi satu. Dia merasa seolah-olah masa lalunya sebagai pelaku zina kembali mengejarnya, kali ini melalui tragedi yang menimpa anaknya sendiri. Syamsul merenung tentang lingkaran setan dari perbuatannya yang terus membawa dampak pada keluarganya. Apakah ini semua balasan dari kesalahanku di masa lalu? Tanyanya dalam hati. Tahun-tahun berlalu, pria pemerkosa Nuril dikabarkan menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Anak dari pernikahan itu juga dikabarkan diperkosa oleh pria yang tak dikenal. Kisah ini mengingatkan kita tentang tangisan mendalam Imam Syafi'i terkait dosa zina, seperti yang diceritakan oleh Salim Fillah, penulis buku terkenal. Suatu ketika, seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, mengapa hukuman bagi pezina begitu keras? Wajah Imam Syafi'i memerah, seperti buah delima yang merekah. "Kenapa, Imam?" tanya seseorang dengan mata penuh minat. Imam Syafi'i menjawab dengan mata yang bersemu, karena dosa zina membawa malapetaka tidak hanya kepada pelakunya, tetapi juga merusak keluarga, tetangga, keturunan, bahkan hewan-hewan di sekitarnya. Pertanyaan lain muncul, mengapa dalam pelaksanaan hukuman ini Allah berfirman, "Dan janganlah rasa ibamu pada mereka, menghalangimu untuk menegakkan agama." Imam Syafi'i terdiam sejenak, kemudian menundukkan kepala dengan air mata. Setelah beberapa saat, dengan suara gemetar dia berkata, "Karena zina seringkali berasal dari cinta, dan cinta bisa membuat kita terlalu mencintai manusia, daripada mencintainya." Pertanyaan selanjutnya muncul, mengapa Allah juga berfirman, "Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"? Mengapa tidak seperti dalam kasus pembunuh, murtad, atau pencuri, di mana Allah tidak mengharuskan saksi? Janggut Imam Syafi'i semakin basah oleh air mata, bahunya gemetar. Imam Syafi'i berkata dengan lirih, agar menjadi pelajaran. Imam Syafi'i berkata dengan suara terputus-putus, agar menjadi pelajaran. Imam Syafi'i menangis lagi, agar menjadi pelajaran. Kemudian dengan semangat yang membara, dia bangkit dari tempat duduknya, matanya berkilat. "Karena kalian harus tahu bahwa zina adalah hutan. Hutan yang begitu besar, dan satu di antara keturunan pelaku pasti akan membayarnya. Jika engkau berhutang, maka yang membayarnya adalah anggota keluargamu. Barang siapa yang berzina, akan ada yang terlibat, bahkan di dalam rumahnya. Ingatlah hal ini jika engkau berakal." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.